Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alisius Listia Gupteranto, kelas 12 UTKP 1 absen 7. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fungsi kas kecil dalam bisnis. Sebelum kita mengetahui fungsi kas kecil dalam bisnis, kita harus mengetahui pengertian dari bisnis. 1. Pengertian bisnis dalam arti luas. Pengertian bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengertian bisnis dalam arti sempit. Pengertian bisnis dalam arti sempit adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Yang ketiga, pengertian bisnis menurut para ahli. A. Menurut Mahfud, bisnis merupakan usaha perdagangan yang dilakukan sekelompok orang yang sudah terorganisasi untuk bisa mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual suatu barang atau jasa. Hal itu bertujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen. B. Menurut Raymond Eglos, bisnis adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen. B. Pengertian kas kecil. Selanjutnya kita akan membahas apa itu kas kecil. 1. Pengertian kas kecil dalam arti luas. Pengertian kas kecil dalam arti luas adalah dana atau uang yang disediakan dan disimpan oleh perusahaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan juga membiayai pengeluaran yang bersifat sehari-hari untuk membantu kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, pengertian kas kecil dalam arti sempit. Pengertian kas kecil dalam arti sempit adalah uang kas yang dimiliki perusahaan yang tersedia untuk membayar biaya-biaya pengeluaran perusahaan yang jumlah nominalnya kecil dan tidak ekonomis jika dibayar menggunakan cek. Yang ketiga, pengertian kas kecil menurut para ahli. A. Menurut Rudianto, kas kecil adalah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, rutin, dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek atau giro. Menurut Jadongan Sijabat, kas kecil merupakan uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan pengeluaran cek. Kita sudah sampai di tujuan dari kas kecil dalam bisnis. Antara lain, 1. Menangani masalah perlengkapan dan perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis jika tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. 3. Meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Yang keempat, mempercepat segala aktivitas pimpinan yang akan menggunakan dana secara mendadak dan juga terencana pada sebelumnya. Setelah mempelajari tujuan dari kas kecil, kita lanjut ke manfaat kas kecil dalam bisnis, yaitu 1. Mempermudah akuntan mencatat keuangan. 2. Untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. 3. Untuk mengeluarkan dana darurat perusahaan. Kemudian kita akan membahas fungsi-fungsi kas kecil dalam bisnis. Yang pertama, membayar pengeluaran perusahaan yang jumlah nominalnya relatif kecil. Membayar angkutan umum tidak mungkin membayar dengan menggunakan cek, harus dengan uang cash atau tunai.
Yang kedua, memenuhi kebutuhan perlengkapan dan peralatan perkantoran. Contohnya untuk membeli alat tulis, kertas, map, materai, Tipp-X, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai dana talangan. Membiayai keperluan yang sifatnya sulit untuk dilakukan pengajuan-pengajuan terlebih dahulu. Yang keempat, mempercepat aktivitas perusahaan dan juga relasi pimpinan. Contohnya untuk membeli konsumsi rapat. Yang kelima, memudahkan tugas para karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan maupun mitra bisnis. Contohnya untuk membiayai entertain pelanggan maupun mitra bisnis. Yang keenam, mempercepat pemenuhan kebutuhan pimpinan jika ada aktivitas mendadak dan di luar rencana. Misalnya, mitra bisnis mengadakan pertemuan mendadak di luar kota, dana kas kecil digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mendesak. F. Pengeluaran yang dibiayai kas kecil. 1. Pembelian alat tulis kantor atau ATK. 2. Konsumsi rapat. 3. Pembelian materai, perangko atau benda pos lainnya. 4. Membayar tagihan listrik, telepon, dan air. 5. Biaya transportasi. 6. Biaya langganan surat kabar dan internet. 7. Pembelian keperluan pantry, kopi gula teh. 8. Biaya fotokopi, jilid, dan lain-lain. 9. Biaya perjalanan dinas pimpinan. 10. Biaya lain-lain seperti sumbangan, souvenir, dan sebagainya. Berikut adalah sumber dari internet yang saya gunakan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.